Perkenalkan, nama saya Niputri Rika Pradewi, nomor absen 29 dari kelas 12 IPS 1. Kali ini saya akan memaparkan materi terkait kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dimulai dari sebab yang pertama, yaitu makna hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang dengan penuh tanggung jawab. Hak warga negara merupakan hak yang melekat dalam diri manusia, yang kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang harus dilaksanakan oleh seorang warga negara yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian selanjutnya ada substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Kemudian ada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Yang keempat atau yang terakhir adalah penyalahgunaan kekuasaan. Kasus pelanggaran hak bisa dilihat dari kondisi yang terjadi seperti saat ini. Yang pertama, contohnya proses penegakan hukum yang belum stabil. Yang kedua, tingkat pengangguran dan kemiskinan di negara kita masih cukup tinggi. Yang ketiga, merebaknya kasus HAM. Dan yang keempat atau yang terakhir, masih terjadinya kekerasan yang mengatasnamakan agama. Kemudian ada kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, merusak fasilitas negara. Yang ketiga, tidak menaati aturan berlalu lintas. Dan yang keempat, tidak membayar pajak. Selanjutnya ada upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, contohnya supremasi hukum dan demokrasi yang harus ditegakkan. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme lembaga pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga atau yang terakhir, meningkatkan kerjasama antar golongan atau kelompok dalam masyarakat. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada kesalahan kata yang saya ucapkan atau perlakuan yang saya perbuat. Sekian dari saya, terima kasih.